05012370, salah satu mahasiswa teknik informatika di UIN Suska Riau. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester basis data. Nah, di mana dosen pengampu untuk mata kuliah basis data ini yaitu Bapak Suwanto Sanjaya STMkom. Nah, soalnya adalah toko laris ingin merapikan pendataan laporan penjualan dan pembelian tokonya dengan membuat sistem pendataan, sehingga membutuhkan sebuah basis data sebagai tempat penyimpanannya. Sebelumnya, jika ada pelanggan yang membeli barang di toko laris, maka akan mendapatkan faktur penjualan dari toko laris seperti pada gambar 1. Nah, ketika toko laris membutuhkan barang, maka akan memesan barang yang dibutuhkan ke grosir dan akan mendapatkan faktur pembelian seperti pada gambar 2. Nah, selanjutnya, berdasarkan permasalahan dan data pendukung tersebut, lakukanlah analisa dan perancangan untuk membangun basis data yang sesuai. Analisa dan perancangan yang dimaksud berupa penjelasan dalam bentuk video tentang pertama, proses normalisasi, conceptual modeling, logical model, dan physical model. Yang kedua yaitu mengimplementasikan model fisik yang telah dihasilkan dari proses physical model ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengisikan beberapa data ke dalam salah satu tabel. Dan yang terakhir yaitu membuat penjelasan beberapa contoh perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Di sini yang pertama kita melakukan proses normalisasi untuk faktur penjualan terlebih dahulu. Nah, faktur penjualan ini telah saya pindah ke Excel. Ini dianya. Nah, selanjutnya kita melakukan normalisasi data untuk faktur penjualan ini ke dalam bentuk tabel. Nah, pertama kita lihat dulu bahwa ini merupakan faktur penjualan dari toko laris, maka kita buat di sini nama tokonya. Setelah itu nomor faktur yang ini, setelah itu tanggal, setelah itu kepada customer atau pembelinya, setelah itu alamat. Nah, setelah itu kita gabung lagi ke tabel yang ini, kode barang, nama barang, kuantiti, satuan harga, diskon, subtotal, dan total. Nah, ini merupakan bentuk normalisasi dari faktur penjualan ini. Nah, di sini belum ada yang dihilangkan atau yang ditambah karena ini masih merupakan tahap normalisasi, yaitu pembuatan tabel dari faktur penjualan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan normalisasi, yaitu normalisasi yang pertama atau biasa disebut dengan 1NF atau bentuk normal pertama. Nah, ini dia bentuk normal pertama. Nah, untuk 1NF syaratnya yaitu setiap kolom tidak boleh memiliki nilai lebih dari 1 atau nilai yang sama tapi lebih dari 1. Nah, ini kan ya saya nih toko laris, dia memiliki nilai barang 01, 02, 03, dan 04. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam tahapan 1NF. Begitu juga yang jual ini, kan dia cuma satu ini, tapi dia memiliki nilai di kolom kode barang ini dia memiliki nilai 4 nilai. Barang BRG 0001, BRG 0002, dan seterusnya. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam 1NF, sehingga di sini saya pisah dianya yang memiliki nilai multi value dengan yang memiliki hanya satu nilai, yaitu ini nama toko, nomor faktur, tanggal, pembeli, dan alamat. Ini saya jadikan satu tabel, yaitu tabel faktur. Selanjutnya tabel barang. Di sini barang, kode barang, nama barang, kuantiti, satuan harga, diskon. Nah, di sini ada subtotal dan total. Nah, mengapa di sini saya tidak membuatnya ke dalam bentuk 1NF? Nah, karena ini merupakan bentuk penjumlahan atau perkalian, yaitu subtotal ini didapat dari harga barang dikali dengan kuantiti barang. Nah, itu bukan merupakan bentuk dalam database, sehingga dia tidak perlu ada di tahapan normalisasi dan tidak perlu ada di database itu sendiri.
karena nanti ini bisa didapatkan dari bentuk penjumlahan ataupun perkalian. Dan total ini kan total ini merupakan penjumlahan dari barang 1 sampai barang keempat. Nah, ini juga bukan merupakan database, sehingga ini tidak perlu ada dalam normalisasi, sehingga subtotal dan total ini dibuang dari tahapan normalisasi. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan yang kedua, yaitu bentuk normal kedua atau 2NF. Nah, syarat yang memenuhi untuk bentuk normal kedua yaitu yang pertama memenuhi bentuk normal pertama. Nah, di sini kan sudah memenuhi bentuk normal pertama, maka selanjutnya syarat yang kedua yaitu semua kolom yang bukan merupakan K harus bergantung pada satu primary K. Nah, di sini tabel faktur ini ada yang namanya nama toko, nomor faktur, tanggal, pembeli, dan alamat. Nah, dapat kita lihat bahwa nama toko ini dia tidak memiliki primary key. Selanjutnya nomor faktur ini merupakan primary key, tanggal ini dia bergantung kepada nomor faktur, dan pembeli juga bergantung pada nomor faktur, sedangkan alamat ini bergantung pada nama toko. Nah, makanya kita pecah menjadi dua tabel. Yang pertama saya beri nama tabel toko, di mana ada ID baru untuk primary key dari nama toko dan alamat. Nama toko dan alamat tadi kan dia belum mempunyai primary key. Nah, karena dia di tahapan normalisasi kedua ini dia harus bergantung pada satu primary key, maka dibuat primary key baru. Selanjutnya saya buat lagi tabel yang dipecah dari sini dari tabel faktur ini, yaitu tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini memiliki primary key dari nomor faktur dan tanggal serta pembeli. Nah, mengapa nomor faktur ini tidak menjadi primary key dari nama toko? Karena jika kita teliti dengan baik, di sini ada jual, setelah itu di sini ada kode, di mana kode ini merupakan tanggal pembelian. Nah, maka dari itu nomor faktur ini bukan merupakan primary key dari nama toko, namun nomor faktur ini merupakan primary key dari transaksi, sehingga dia ini mengayomi tanggal dan pembeli. Selanjutnya kita ke kode barang. Nah, kode barang ini sudah bergantung pada satu primary key. Nah, ini kan dia bukan merupakan key. Nah, barang, quantity, satuan, harga, dan diskon ini kan bukan merupakan primary key. Nah, jadi dia harus bergantung pada satu primary key. Nah, primary key-nya kan sini sudah ada, sehingga itu tidak perlu lagi diubah. Nah, berikutnya masuk ke tahapan normalisasi yang ketiga, yaitu yang bisa disebut dengan 3NF atau bentuk normal ketiga. Nah, pada bentuk normal ketiga ini syarat yang pertama adalah dia memenuhi 2NF atau bentuk normal kedua. Nah, karena tadi kita sudah membuat bentuk normal kedua, maka syarat pertama sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya syarat yang kedua yaitu tidak ada kolom yang bukan key bergantung dengan yang bukan key lainnya gitu. Kita analisa satu-satu tabelnya. Pertama, tabel toko. Nah, nama toko ini bergantung pada ID toko. Nah, alamat ini kan jelas itu kan, alamat ini dia bergantung juga sama si toko. Bukan sama si toko sih sebenarnya. Alamat ini dianya itu berkaitan lah dengan si toko ini kan, dia merupakan satu kesatuan, sehingga ya nggak apa-apa kalau dia itu bergantung pada satu ID aja. Nah, selanjutnya tabel transaksi. Di sini ada nomor faktur, tanggal, dan pembeli. Nah, tanggal ini kan juga bergantung pada nomor faktur kan. Nah, sedangkan pembeli ini dia tidak tergantung pada nomor faktur ini. Nah, jadi ini kan dia merupakan non primary key atau non key, sehingga kita buat dia menjadi tabel baru.
kita pisahkan dia dari si tabel transaksi. Nah, menjadi seperti ini, menjadi tabel pembeli. Di sini saya buat tabelnya itu tabel pembeli. Nah, pembeli ini kita buat ID baru, ID pembeli. Setelah itu kita hubungkan dengan tabel transaksi, yaitu nomor faktur. Nah, di sini nomor faktur sebagai primary key dan juga foreign key. Nah, mengapa dia sebagai foreign key? Karena ketika kita memasukkan kode faktur ini, maka akan langsung database akan mengenali tanggal berapa proses transaksi itu terjadi. Itu dia mengapa di sini saya buat sebagai foreign key. Nah, selanjutnya ID pembeli sebagai primary key. Nah, di sini juga nomor faktur sebagai primary key. Nah, berarti di sini terdapat di sini ada komposit primary key. Nah, mengapa? Karena di sini mengapa nomor faktur saya jadikan primary key juga? Misalnya gini, kalau ini kita jadikan foreign key doang, dan ini primary key. Nah, bagaimana jika ada suatu kejadian kayak begini? Di transaksi yang berbeda, soalnya transaksi di kemudian harinya ada si Ahmad datang lagi, dia beli barang itu lagi. Nah, berarti sini ada C001 ini ya. Berarti kan ini nomor faktur ini dan ini ID pembelinya, dan di sini si Ahmad. Nah, bagaimana jika ada suatu kejadian di mana pada hari keesokannya dengan nomor faktur yang berbeda? Berarti ini ada lagi yang ini kita anggap aja ada lagi di sini. Kita anggap aja kayak gini. Nah, kita anggap kayak gini dulu. Nah, kita anggap bahwa di keesokan harinya si Ahmad ternyata beli lagi ke toko laris ini. Nah, jika kita hanya menjadikan si ID pembeli sebagai primary key, maka di sini akan terjadi error atau kesalahan atau invalid, karena primary key ini kan itu sesuatu yang unik. Nah, jadi kan ini ternyata dia muncul lagi data si C001 ini ke foreign key yang berbeda. Nah, ini tidak valid datanya, sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka kita jadikan si nomor faktur ini sebagai primary key juga. Nah, itu sebabnya mengapa nomor faktur menjadi primary key dan juga ID pembeli sebagai primary key. Agar menghindari kejadian seperti yang tadi itu, jika terdapat lagi si Ahmad ternyata beli lagi di toko laris ini dengan nomor faktur yang berbeda, itu dia menghindari kejadian seperti itu yang akan menyebabkan error atau invalid. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel barang. Tadi kan tabel toko sudah, tabel transaksi juga sudah, sekarang tabel barang. Nah, di tabel barang ini lihat dulu lagi kode barang. Nah, kata tadi kan nomor yang ketiga tadi syaratnya yaitu tidak ada non key yang bergantung dengan non key lainnya. Nah, nama barang ini bergantung kepada kode barang, yaitu kode barang sebagai primary key, nama barang sebagai non key, quantity sebagai non key, satuan sebagai non key, harga juga sebagai non key, dan diskon sebagai non key.
Nah, barang ini dia bergantung kepada primary key. Nah, maka barang masuk ke dalam ini kode barang, dia itu satu kesatuan. Dan quantity ini dia bukan merupakan dan quantity ini dia bergantung kepada transaksi dan pembeli. Jadi dia kita pisahkan, quantity tidak merupakan tidak bergantung pada tidak bergantung pada primary key, maka dia kita hilangkan. Selanjutnya satuan ini kan dia bentuk dari barang itu, dia dijual per pieces atau per kode, per lusin atau gimana gitu. Nah, maka satuan ini bergantung kepada kode barang. Nah, selanjutnya harga itu juga bergantung pada kode barang. Nah, jika kita melihat seperti toko-toko yang udah lumayan besar gitu, biasanya jika dia men-scan barcode-nya atau ID barangnya, maka akan langsung keluar harganya. Sebab itu harga ini bergantung kepada kode barang, yang dimana kode barang itu merupakan primary key. Nah, sedangkan diskon ini tidak bergantung kepada nama barang ataupun kode barang, sehingga diskon juga dihilangkan dari tabel barang ini. Maka dari itu, diskon dan quantity dikeluarkan dari tabel barang dan dimasukkan ke tabel baru yang saya beri nama tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini tabel detail transaksi ya. Tetap transaksi ada maka sebuah tabel detail transaksi. Nah, tabel detail transaksi ini dimasukkan lagi, yaitu nomor faktur. Setelah itu kode barangnya. Dan setelah itu diskon tadi yang telah dibuang dari tabel barang ini, dan juga quantity yang telah dibuang dari tabel barang tadi dimasukkan dalam tabel detail transaksi. Nah, selanjutnya di tabel detail transaksi, nomor faktur ini sebagai primary key dan juga foreign key. Nah, dia foreign key karena dia akan mengambil data dari sini, dimana jika kita membuat dia nomor faktur, maka dia akan mengambil data tanggal serta ID pembeli dan pembelinya siapa. Nah, selanjutnya di sini juga dibuat sebagai primary key. Mengapa nomor faktur ini juga dijadikan sebagai primary key? Karena kan diskon dan quantity ini membutuhkan primary key untuk dia bersandar gitu. Maka dari itu nomor faktur dijadikan sebagai primary key karena di hari-hari keesokannya, di hari-hari besok ataupun di hari itu tidak mungkin ada satu transaksi yang memiliki nomor faktur yang sama. Banyak transaksi memiliki nomor satu, tidak mungkin ada lebih dari satu transaksi yang memiliki nomor faktur sama. Nah, misalnya ini nomor faktur ini yang beli si Ahmad. Nah, kalau yang beli Bayu, maka nomor fakturnya akan berbeda lagi gitu. Maka nomor faktur ini dijadikan sebagai primary key dari diskon dan quantity, dan dia sebagai foreign key untuk memanggil data yang sebelumnya, yaitu tanggal, ID pembeli dan nama pembeli. Serta itu kode barang sebagai foreign key, di mana dia akan mengambil data nama barang, satuan dan harga, serta diskon dan quantity ini tadi itu merupakan tabel yang dibuang dari kode tabel barang. Nah, dari tahapan normalisasi di atas ini merupakan hasil normalisasinya, yaitu tabel toko, ID-nya, nama toko dan alamat. Ini tadi merupakan satu kesatuan kan. Nah, selanjutnya nomor faktur. Nomor faktur ini saya jadikan sebagai, mengapa dia masuk ke dalam tabel toko? Karena tabel toko ini kan akan melakukan penjualan, diidentikan dengan satu transaksi atau satu nomor faktur. Nah, di sini ID toko sebagai primary key dari nama toko dan alamat, serta nomor faktur ini merupakan foreign key untuk memanggil nomor faktur ini
ini dan ini. Nah, selanjutnya dari tabel transaksi merupakan salinan dari atas, dari tahap yang paling ketiga, tabel pembeli juga, tabel barang, tabel transaksi juga. Nah, selanjutnya ke faktur pembelian. Nah, ini sama saja seperti tahapan sebelumnya. Yang pertama kita menganalisasikannya, yaitu mengubah data faktur ke dalam bentuk tabel, yaitu nama toko. Karena di sini supaya Grosir Cahaya, maka nama tokonya adalah Grosir Cahaya. Itu nomor faktur, tanggal, supplier, customer, salesman, kode barang, nama barang, kuantiti, satuan, harga, diskon, subtotal, dan total. Lagi kurang totalnya itu ini aja disalin. Totalnya 1.676.500. Nah, selanjutnya setelah kita selesai menganormalisasinya, masuk ke tahapan yang pertama, yaitu tahap normalisasi pertama, yaitu bentuk normal pertama atau biasanya disebut dengan 1NF. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa 1NF itu syaratnya adalah tidak boleh ada satu kolom yang memiliki nilai sama. Tidak ada satu kolom yang memiliki multi value atau memiliki banyak nilai. Nah, di sini kan dia dari nama toko sampai salesman ini kan dia hanya memiliki satu baris, sedangkan kode barang sampai dengan total dia ada 4 baris. Nah, ini menjadi multi value. Maka dari itu tabelnya ini dipisah seperti ini, dan di sini ada yang dihilangkan, yaitu subtotal dan total. Nah, mengapa dihilangkan? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa subtotal ini merupakan hasil perkalian dari kuantiti dikali dengan harga barang. Setelah itu total juga merupakan hasil penjumlahan dari harga keseluruhan produk yang dibeli. Maka dari itu subtotal dan total ini tidak merupakan database. Nah, selanjutnya yaitu tahapan yang kedua atau disebut dengan 2NF. Syarat yang pertama memenuhi 1NF. Nah, karena 1NF telah kita buat, maka telah memenuhi syarat yang pertama. Dan yang kedua yaitu kolom yang bukan merupakan primary key harus bergantung seutuhnya ke satu primary key. Nah, dari sini kita lihat bahwa tabel toko, nama toko ini dia tidak memiliki primary key. Maka dari itu kita buatkan dia primary key baru sebagai primary key. Jadikan dia kita buat primary key baru untuk nama toko. Selanjutnya kita buat lagi tabel transaksi untuk nomor faktur. Nah, mengapa nomor faktur ini bukan merupakan primary ID atau primary key dari nama toko? Karena dalam nomor faktur ini terdapat kode atau tanggal beli. Maka dari itu nomor faktur ini merupakan primary ID dari transaksi. Sehingga nomor faktur ini sini itu merupakan primary key dengan anggotanya, yaitu dengan kolom tanggal, customer, dan salesman. Tanggal, customer, dan salesman. Nah, supplier ini tadi merupakan ini ya, si toko grosir ini, jadi nggak pernah dibuat lagi. Nah, selanjutnya kode barangnya tidak ada yang berubah, karena dia sebenarnya kuantiti ya kesini juga gitu. Nah, di sini tahapan yang ketiga yaitu tahapan 3NF. Proses bentuk normal ketiga. Syarat yang pertama yaitu memenuhi 2NF. Nah, karena 2NF telah kita buat, maka dia telah memenuhi syarat pertama. Selanjutnya syarat yang kedua yaitu tidak ada non-key yang bergantung pada non-key lainnya. Kita periksa dulu di tabel toko ini.
Nah, tabel toko ini dia tidak ada ya. Ini nama toko ini bergantung dengan primary key. Maka ini dia udah aman. Tabel transaksi. Tabel transaksi ini customer dan salesman ini dia itu nggak ada gitu yang mau dijadikan sebagai primary key. Maka dari itu dia dipecah lagi menjadi tabel baru. Pertama, tabel customer itu dibuat ID baru untuk primary key dari customer, yaitu kita buat dia ini ID baru. Setelah itu kita hubungkan dengan si nomor faktur. Nah, nomor faktur ini juga sebagai primary key dan foreign key, dan ID customer juga sebagai primary key. Nah, mengapa nomor faktur ini menjadi primary key atau mengapa terdapat composite primary key? Di sini ada 2 primary key karena seperti yang tadi, jika ada kejadian di mana di transaksi yang berbeda ternyata toko laris membeli lagi ke grosir Cahaya ini, otomatis kan dia nomor faktur bakalan berbeda, namun ID customer tetap sama. Nah, berarti kan bakalan ada lagi dianya data dengan C007 dengan nomor faktur yang berbeda. Maka itu nanti datanya akan tidak valid atau bisa disebut dengan invalid atau dia bakalan error, sehingga kita jadikan nomor faktur ini sebagai primary key juga. Nah, selanjutnya salesman, kita buatkan dia sales ini ID atau primary key untuk si salesnya ini, dan juga kita hubungkan dengan si nomor faktur. Nah, ini sama ya, dia juga merupakan foreign key dan primary key, dan ID sales sebagai primary key, dan kasusnya ini sama seperti yang ini tadi. Selanjutnya ke tabel barang. Tabel barang ini barang jelas bergantung dengan kode barang. Quantity ini dia tidak bergantung kepada kode barang, tapi dia tergantung kepada si pembeli gitu. Kalau pembeli maunya beli cuma 5, gimana gitu kan? Maka quantity ini dibuang dari tabel barang serta satuan ini bergantung pada kode barang, karena dia dalam bentuk apa dijual, dalam bentuk fisis, lusin, kode atau yang lainnya gitu. Selanjutnya harga juga merupakan bergantung kepada kode barang. Setelah itu diskon tidak bergantung kepada kode barang, maka diskon dihilangkan karena diskon ini ya bergantung. Dan setelah itu kita buat tabel transaksi baru yang saya beri nama dengan tabel detail transaksi. Di sini yang quantity dan diskon yang dibuang dari tabel barang tadi kita masukkan ke dalam tabel detail transaksi. Nah, selanjutnya kita tambahkan nomor faktur dan kode barang. Nah, nomor faktur ini kenapa dimasukkan? Biar dia itu bisa memanggil ini tanggal pembelian, siapa yang membeli, dan juga siapa sales yang bertanggung jawab pada saat itu. Selanjutnya kode barang ini untuk mengidentifikasi barang apa yang dibeli, setelah itu satuannya apa yang dijual serta harganya. Nah, dari tahapan yang telah dibuat tadi, ini merupakan hasil dari tahapan normalisasinya, yaitu tabel supplier. Nah, di sini ada yang berbeda, yaitu nomor faktur ini digabung dengan tabel supplier. Mengapa? Karena nanti biar tahu bahwa toko ini pernah menjual, toko ini melakukan transaksi ini, di mana transaksi ini nanti akan mengidentifikasi bahwa dia tanggal berapa dibeli, siapa pembelinya, siapa salesnya, apa nama produknya, satuan produknya apa, harganya, serta berapa diskon pada saat dibeli, baru setelah itu berapa jumlah barang yang dibeli. Nah, ini sudah mencakup semua ini tabel yang kelima ini, tabel transaksi, detail transaksi, produk, customer, dan sales. Nah, di sini saya membuat tabelnya dengan nama yang berbeda, karena kalau dia tidak dimasukkan ke dalam bentuk IRD,
kalau tabel namanya sama dia bakal nggak bisa, makanya ini diganti. Jadi yang pertama dari tabel transaksi menjadi tabel transaction, tabel pembeli jadi tabel customer, tabel salesman jadi sales saja. Kalau tabel sales kan nggak ada di sini ya. Sini tadi nggak ada di tabel sales nih. Nah nggak ada, makanya dianya ini tabel sales tetap. Dari tabel produk ini yang pertama tadi kan dia di sini ada tabel barang, jadi nggak mungkin kita buat lagi sini tabel barang, maka akan tabrakan nanti namanya, jadi dia bakalan error di IRD-nya. Sehingga kita ubah namanya jadi tabel produk. Setelah itu ini jadi tabel transaction. Pertama tadi kan namanya adalah tabel detail transaksi. Nah karena di sini tadi udah ada nama tabel detail transaksi, maka di sini diubah jadi detail transaction. Jadi kita membuat tahapan selanjutnya yaitu conceptual modeling untuk IRD-nya. Nah conceptual modeling itu kita membuat tabel-tabel apa saja yang akan kita buat dalam IRD. Nah di sini kita akan membuat, sini ada namanya tabel toko, maka new entity. Sini tabelnya namanya toko. Nah ini masih merupakan tahapan konseptual model tabel toko. Nah selanjutnya ada lagi yang namanya ada namanya tabel transaksi. Tabel transaksi di sini aja, transaksi. Oke. Nah selanjutnya ada tabel pembeli, tabel barang, dan tabel detail transaksi. Tabel pembeli, satu tabel detail transaksi. Nah selanjutnya ada barang. Selanjutnya yaitu tabel barang. Nah kita telah membuat konseptual model. Ini saya jadikan dua aja ya. Pembahasannya konseptual model untuk penjualan dan pembelian. Kalau menjadikan satu nggak apa-apa juga sih. Kayak gitu kita jadikan satu aja. Setelah itu sini ada untuk tabel faktur penjualan, ada tabel supplier, sini tabel supplier, ini ada namanya transaksi. Setelah itu ada lagi namanya customer, sales, customer ada di sini ya. Oh yang transaction. Nah selanjutnya ada tabel customer. Tabel customer ini tadi ya toko ini, karena dia merupakan satu kesatuan. Sama itu tabel customer sama tabel toko sama-sama si toko laris. Jadi itu nggak perlu dibuat lagi. Setelah itu tabel sales. Sales ini sales. Setelah itu ada si produk dan data transaksi. Di sini data transaksinya. Data transaksi. Tabel transaction. Nah selanjutnya di sini kita buat si produk. Nah sudah jadi tahap konseptual model kita. Konseptual modelingnya itu tabel-tabel apa saja yang akan ada di dalam IRD ini. Selanjutnya kita masuk ke tahapan logical model, yaitu memasukkan atribut-atribut apa saja yang ada dalam setiap tabel. Yang pertama yaitu kita ke tabel sini ya, jadi klik ke kanan aja ya, tabel supplier. Tabel supplier apa di sini? Tabel supplier ada ID dan nama. Ini nggak masuk ya, ini dia nggak masuk ke
Nomor faktur ini dia nggak masuk ke dalam tabel supplier. Karena apa? Karena ini bukan French key. Ini dia bukan merupakan dari tabel supplier ini, tapi jadi dia tidak merupakan atribut dari tabel supplier. Nah, atributnya itu adalah ID supplier sama nama supplier. Ini atribut tambah ID supplier. Oke, setelah itu nama dari lagi di sini ID supplier merupakan primary UID dan nama ini merupakan mandatory. Oke, setelah itu transaction ini ada nomor faktur dan date. Nomor faktur atribut. Oke, langsung dari sini nomor faktur merupakan primary ID dan di sini ada tanggal merupakan mandatory. Selanjutnya ada toko itu ada nama toko itu ada di sini ID nama ID toko primary ID, setelah itu nama sebagai mandatory, setelah itu alamat sebagai mandatory. Nah, di sini oke. Terus data transaction-nya di sini itu ada diskon dan quantity-nya. Nomor faktur ini ada di sini, body product juga di sini. Dia bukan termasuk bagian dari tabel data transaction, maka dari data transaction ini adalah diskon dan quantity saja. Ke sini sebagai tambah diskon sebagai mandatory dan quantity. Oke, selanjutnya adalah sales ini dia nomor faktur merupakan dari sales, maka atributnya ID sales dan sales sendiri. ID dan salesnya. ID sales. Nah, merupakan primary ID dan nama si sales. Oke. Selanjutnya produk. Nah, produk ini atributnya dari kode, nama satuan dan price. Sini kode produk. Merupakan primary ID. Setelah itu nama merupakan mandatory. Kemudian selanjutnya adalah satuan mandatory. Dan selanjutnya harga price sebagai mandatory. Oke, nah ini dia merupakan atribut dari produk. Selanjutnya itu transaksi. Tinggal transaksi ada faktur dan tanggal. Dia lagi ada faktur dan barang. Ada nama transaksi sebagai primary ID dan tanggal sebagai mandatory. Oke, selanjutnya itu data transaksi menjadi data penjual, ada sih diskon dan jumlah barang. Diskon sebagai mandatory dan jumlah barang yang sudah dihitung mandatory. Oke, selanjutnya itu pembeli atributnya ada sih ID dan nama. ID pembeli sebagai primary ID dan nama sebagai mandatory. Oke, selanjutnya adalah barang tuh ada sih kode, nama satuan dan harga. Kode barang sebagai primary ID, nama dan harga. Barangnya sebagai mandatory. Selanjutnya adalah satuan sebagai mandatory dan harga sebagai mandatory. Nah, setelah ini sudah selesai semua proses logical model yang menambahkan atribut dalam setiap tabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan physical model, yaitu memberikan tipe data dan juga relasi antara tabel. Kita ke supplier dulu. Nah, supplier itu tipe datanya adalah varchar. Nah, tipe data ini sesuai dengan kebutuhan daya masing-masing. Nah, di sini saya buat 50 aja ya, itu depannya. Dan ini size-nya juga sesuai dengan kemampuan kita atau optional. Oke, setelah itu kita aplikasikan. Beri nama juga di varchar. Ini kita buat satu saja ya, maksimal size-nya jadi kurang panjang ya. Oke, udah ada safety transaction, nomor faktur juga merupakan tipe data varchar. Dan juga ini size-nya buat 100 saja, banyak banget gitu. Itu tanggal ini punya tipe data sendiri, yaitu
Oke, selanjutnya toko, ID toko jelas varchar. Nah, pada tahapan ini, pada tahapan physical model ini kita menentukan tipe data dari setiap atribut dan juga menentukan relasi antar tabelnya. Discover di dalam angka di sini. Saya untuk artikel dalam gambar yang ada di ini. Nanti buka di dalam angka makanya mau tidak ada lagi. Oke, sudah selesai. Ini sebagai baca. Ini jelas nih. Sebagian ada bentuk fisis. Ini sendiri bacanya. Belum ada kali jelasnya. Jadi presisi dalam bentuk angka. Jadi oke, kita ini saja. Kita mau saksi ya. Karena dia menggunakan ukuran angka. Angka ini juga punya tipe data sendiri. Itu mudah. Ini diskon. Bisa dalam angka dengan oke. Oke, ini saja. Dalam angka itu, ini angka itu juga. Oke. Kembali ID lah. Pada senara, kita siapkan angka. Jadi kita baca aja. Sedangkan, kita baca oke. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah memberikan nama, memberikan tipe data pada setiap atribut. Selanjutnya pada tahap physical model ini kita memberikan relasi antara tabelnya. Memberikan relasi antara tabel, kita mulai dari si toko dulu. Ini bagian kanan ini merupakan faktur penjualan, sedangkan bagian yang kiri ini merupakan faktur pembelian. Kita mulai dari faktur penjualan. Dari toko ke transaksi itu relasinya one to many. Oke. Bacanya, satu toko dapat melakukan banyak transaksi, namun banyak transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu toko. Selanjutnya antara transaksi ke detail transaksi. Ke detail transaksi itu adalah one to many tapi pakai identify itu. Nah, ini karena kan dia pakai identify karena dia ini double transaksi ini memiliki ada composite, ada dua primary key, dimana kedua faktor ini sebagai primary key di data transaksi dan juga di transaksi. Itu sebabnya dia pakai identify itu. Di tanda adanya dia ada tanda garis di sini. Selanjutnya antara transaksi dan pembeli. Transaksi dan pembeli itu ada one to many. Oke. Satu pembeli dapat melakukan banyak transaksi, namun banyak transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu pembeli. Nah, selanjutnya yaitu antara detail transaksi dan barang, yaitu one to one. Ini pakai yang one to many relation identify. Nah, di sini aku diubah jadi satu doang. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita ke si
bagian faktur pembelian. Toko transaksi diskon to many. Oke, juga benar ya. Satu toko dapat melakukan banyak transaksi, namun banyak transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu toko. Selanjutnya transaksi ke supplier ini transaksi pada oleh balasnya apa contoh satu transaksi oleh toko transaksi dapat balasnya oleh toko sama toko dapat melakukan transaksi. Selanjutnya relasi antara transaksi ke transaksi ini. Oke, benar. Selanjutnya modelnya relasi ini ke transaksi ini. Oke, ini selanjutnya relasi ke ini relasi antara transaksi ke produksinya satu. Nah, ini sudah merupakan bentuk dari tahapan physical model, yaitu mengisikan tipe data pada setiap atribut dan merelasikan antar tabelnya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah sudah benar relasi yang kita buat, IRD yang kita buat dengan tahapan normalisasi ini, maka kita buatkan ke dalam IRD kita engineer-kan. Nah, ini dianya hasil engineer-nya. Nah, ini kita telah selesai membuat tahapan physical model. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan tahapan physical model ini ke dalam bentuk DDL, ke dalam SQL+. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, langkah pertama yaitu kita pergi ke terminal, lalu membuat new terminal. Selanjutnya di sini ketikkan SQL+. Nah, ini berfungsi untuk memanggil SQL+ dari Oracle Express. Selanjutnya masukkan ini. Nah, password ini merupakan password pertama kali saat kita menginstal aplikasi Oracle Express. Nah, setelah kita terkonek ke SQL Plus-nya, maka selanjutnya kita langsung saja membuat user baru untuk tabel physical model yang telah kita buat. Nah, di sini saya akan membuat user, nama user terserah di kita. Setelah itu identified by. Nah, di sini masukkan password untuk user yang kita buat. Ini terserah apa. Nah, di sini user telah terbuat. Nah, selanjutnya kita akan konekkan ke Grand Connect. Research DBA to nah, selesai. Nah, setelah kita mengkonekkan ke Grand, maka selanjutnya kita diskonekkan dulu akunnya.
disconnect. Nah, setelah disconnect, maka kita konekkan kembali. Connect ke akunnya. Masukkan password ini kita masukkan password yang kita buat tadi. Yang ini. Nah, selanjutnya, setelah kita masuk dan terkonek ke dalam akun yang telah kita buatnya tadi, kita create table. Ini perintah dari SQL Plus-nya, itu create table. Nah, terserah di sini kita punya tabel toko ya. Create table toko. Selanjutnya apa saja atribut dalam tabel toko, itu ID, nama, alamat, dan primary. ID toko, masukkan tipe data varchar 2 100 koma, setelah itu nama, tipe data saja nama. Selanjutnya nama tadi salah. Table toko, ID toko varchar 100, itu nama varchar 2 100, langsung buat bisa lagi alamat tipe datanya varchar 2 100, langsung buat berdiri kosong. Selanjutnya primary key sini, primary key dalam kurung ID toko. Nah, tabel telah terbuat. Selanjutnya kita lihat apakah sudah benar menjadi tabel atau belum. Caranya itu tabelnya itu tabel toko. Nah, di sini sudah terbuat tabelnya. Selanjutnya kita masukkan data untuk tabel toko tersebut. Perintahnya adalah insert into, itu nama tabel, itu value, ini merupakan perintah. Selanjutnya ke di tokonya terlihat dari sini, dari tabel organisasi TL 19/21. Namanya adalah Tokolas. Nah, kalau dia tipe datanya varchar, maka harus menggunakan tanda kutip 1 setiap ingin mengisi data. Alamatnya Serantes
pangkat bintang from nama tabel. Salah kok malah keluarga. Salah from toko. Nah, dia bentuknya jadi seperti ini. Nah, begitupun seterusnya, kita pindahkan dulu dari sini tabel-tabel dari physical model. Selanjutnya kita masukkan ini data ke dalam setiap kolom pada tabel sampai semuanya selesai. Nah, kita lengkap saja, langsung masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu mengisikan beberapa data ke dalam satu tabel. Sini tabel, nah, kita buat tabel baru aja lagi ya. Ke tabel si pembeli create, perintahnya adalah create table pembeli, ini kurung aja yang ada ID dan nama. ID pembeli tipe datanya apa, voucher 200. Setelah itu nama, tipe data voucher 200. Sini sebut aja nggak betul. Situ print, ada pemiliki ya, pembeli PK sebagai pembeli sebagai pemiliki. Selanjutnya di sini primary key dalam kurung ID pembeli. Nah, tabel terbuat. Setelah itu kita tampilkan tabelnya dulu. Sambun dot pembeli dot pembeli. Nah, sudah. Selanjutnya kita tambahkan dulu data dari sini, dari tabel ini, tabel pembeli berarti ini. Di tabel ini nomor ID dan nama. Caranya insert into pembeli, setelah itu value dalam kurung ID-nya. Jadi ID-nya adalah C0001 Ahmad. C0004 deh. Sekali aja. 1, Ahmad. Oke, selesai, sudah masuk datanya. Ini kita tampilkan lagi. Salah, bukan dex ya, salah seharusnya select from pilih. Nah, ini ID-nya C01, namanya adalah Ahmad. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini ketiga, yaitu mengisikan beberapa data ke dalam satu tabel. Di sini lagi kita
tambah ID dan nama untuk si tabel pembeli. Seperti itu pintu ini kembali, lalu harus tambah lagi C 002 koma kembali koma, setelah itu tambah saja C 03 ID soalnya kalau nggak bisa berarti kita yang terus uang seharusnya bisa, tapi karena apa nih false satu-satu ternyata. From pembeli titik koma. Nah ini maksudnya data baru. Tadi dari awalnya dia cuma si C001 Ahmad, ini masuk jadi C002 C003 Arvin. Nah selanjutnya ini buatlah pencontoh perintah seleksi data. Nah tadi yang kita buat tadi itu juga merupakan salah satu bentuk perintah seleksi data, yaitu menyisipkan data pada kolom. Nah selanjutnya karena itu udah, kita buatkan satu lagi yaitu menghapus. Nah, coba kita menghapus ini, hapus delete from ini kita lihat pasti udah terdownload terhapus. Next tampilnya bisa ada nggak ya? Oh masih ada. Udah hilang dia datanya dari data ini. C001 Ahmad itu hilang ya. Nah itu untuk menghapus baris. Nah tadi kita itu untuk menghapus semua data pada baris.